Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Ini dia mesin-mesin canggih yang ada di lokasi saringan sampah TB Simatupang, Jakarta Selatan. Sebagaimana janji di episode sebelumnya, saya ingin mengenalkan mesin-mesin canggih yang kelak membantu menumpas 50% sampah dari hulu ke Jakarta. Alhamdulillah, untuk menerangkan mesin-mesin canggih serta alur kerja di lokasi ini, saya meminta Pak Yayat selaku perwakilan dari PT Asiana Technologies produk mesin yang digunakan di lokasi saringan sampah ini. Sebelum di PT Asiana Technologies, Pak Yayat atau Pak Haji ini dikenal sebagai Kepala UPK Badan Air periode 2019-2022. Sobat Jelajah Jakarta, mesin Asiana yang akan dijelaskan Pak Yayat ini adalah mesin produk Indonesia loh. Meski produk lokal, kualitasnya internasional, Sobat Jelajah Jakarta. Baik, silakan Pak Haji Yayat menjelaskan alur kerja di saringan sampah ini sambil menjelaskan kecanggihan mesin-mesin Asiana ini. Jadi ini area Simatupang ini, kendaraan yang bawa sampah langsung masuk ke Jembatan Timbang. Dari Jembatan Timbang, kemudian langsung dibawa ke emplacement. Sobat Jelajah Jakarta, inilah emplacement sampah yang disebutkan Pak Haji Yayat tadi. Emplacement sampah ini adalah lokasi sampah-sampah yang akan diolah. Ini emplacement sementara, ya. Jadi di sini baru menggunakan Power Plus, ya. Itu langsung diambil, dimasukkan ke crusher, ya. Kayu-kayu ini kan sangat bermanfaat bila mana dicacah. Sobat Jelajah Jakarta, biasanya kayu-kayu seperti ini jarang sekali dimanfaatkan oleh orang. Mayoritas pengumpul sampah lebih suka mencari botol plastik bekas ketimbang kayu-kayu seperti ini. Padahal seperti kata Pak Haji Yayat, kayu-kayu ini sangat bermanfaat, tapi tentu harus dicacah terlebih dahulu. Ini adalah pencacah. Jadi pencacah ini di sini sudah bisa langsung memilah. Kalau ada logam itu ditarik sama magnet. Jadi nanti di sini logam, kemudian kalau ada plastik dan sebagainya langsung masuk ke conveyor. Canggih kan Sobat Jelajah Jakarta, mesin pencacah ini bisa membedakan sampah yang mengandung logam dan juga plastik. Ini dilakukan pemilahan. Jadi kalau nanti ini sudah dipilah-pilah, ada yang plastik hitam, putih-putih, merah-merah, kemudian ada campuran, langsung masuk ke conveyor yang selanjutnya. Jadi yang masuk ke sini sudah terpilah, dan ini langsung ke saringan. Nah di sini pun ada dua. Kalau yang halus, karena di sini sudah organik semua. Nah, di sini langsung ada, karena hasil cacahan di sana itu masih ada yang kasar, yang halus. Maka yang halus langsung masuk ke sini, kita tampung di sini, bisa langsung masuk ke kendaraan atau kita siapkan tempat. Kemudian yang masih kasar masuk ke crusher sekundari ini. Nah, di sini ini sudah bisa langsung masuk ke kendaraan ini, ya. Nah, di sini nanti yang halus, bahkan kalau ada plastik yang masih terbawa atau anorganik yang lain, ini langsung bisa milah di sini. Jadi plastik-plastik dengan menggunakan blower bisa ke sini. Jadi yang ke sini adalah yang betul-betul cacahan sudah halus. Nah, dari sini itu sudah bisa dimanfaatkan, apakah cacahannya untuk kompos ataukah untuk bahan lain. Bahkan kemarin ada masukan juga, itu bisa dijadikan RDF, Pak, seperti yang di Bantar Gebang. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini insya Allah pengurangan sampah ke Bantar Gebang sangat-sangat berkurang sekali. Karena alat ini semuanya adalah mekanik semua, tidak ada operatornya, cukup dengan menggunakan tombol-tombol. Jadi semua dikendalikan dari sini. Sobat Jelajah Jakarta, di ruang kendali ini ada dua operator yang mengendalikan. Mereka akan menghidupkan maupun mematikan tombol mesin yang hendak digunakan. Nah, kemudian yang utama ini ada ponton.
ponton berfungsi bukan penahan air, tetapi ini adalah ponton untuk mengarahkan sampah sehingga masuk ke dalam Kali Gendong. Sobat Jelajah Jakarta, Kali Gendong yang dimaksud adalah sodetan dari Sungai Ciliwung yang mengarahkan sampah-sampah dari hulu masuk ke saringan pertama. Sampah-sampah diangkut menggunakan mesin Hamel ini. Saringan pertama ini menangkap sampah-sampah berukuran di atas 50 cm. Kali Gendong ini lebarnya 17 meter. Kemudian ada saringan pertama, saringan kedua. Saringan pertama yang besar-besar. Kalau nanti ada kayu dan sebagainya bisa diambil pakai ke Hamel ya. Sobat Jelajah Jakarta, inilah Hamel, mesin penghancur yang serbaguna. Mesin ini bisa merobek-robek material seperti limbah kayu, aluminium, logam, bahkan bodi mobil sekalipun. Saat menghancurkan sampah, Hamel akan berputar pada kecepatan maksimum 43 rpm. Trek ini adalah trek Hamel setelah sampah hancur dan dimasukkan ke dalam mesin pencacah. Sampah-sampah yang dirobek-robek oleh Hamel ini diambil sampah yang masuk ke dalam saringan pertama yang sebelumnya dicegah oleh ponton pertama dan dialiri ke Kali Gendong. Mengenai alur kerjanya, Pak Haji Ed coba menjelaskan. Jadi dari sana masuk, ini manakala nanti ada sampah, inilah Hamel yang ngambil ya. Kemudian nanti di sini pakai saringan meh. Sobat Jelajah Jakarta, saringan kedua ini fungsinya untuk menangkap sampah-sampah berukuran di atas 20-50 cm, mengangkut dari badan air, menempatkannya di conveyor dan kemudian membawa ke mesin penghancur atau secondary crusher untuk dihancurkan menjadi ukuran lebih kurang 3-5 cm. Sobat Jelajah Jakarta, meski hari ini Anda belum melihat semua alat dioperasikan, namun semua alat ini sudah diuji coba dan berhasil. Saking canggihnya, dalam 1 jam bisa mencacah sebanyak kurang lebih 30 ton. Masya Allah, keren banget ya. Kemarin kita sudah uji coba alat ini, yang crusher ini bisa mencacah 30 ton per jam. Dari pengelolaan sampah di saringan sampah ini, lahan-lahan kosong milik Pemprov DKI Jakarta ini bisa dimanfaatkan jadi lahan produktif, di mana semua bahan-bahan penyuburnya diambil dari sampah-sampah yang sudah diolah. Nah, kemarin sudah dicacah kurang lebih hampir 4 ton, dan 4 ton itu cacahannya itu kita buatkan jadi bahan insya Allah jadi mulsa ya, jadi penutup tanah sehingga menjadi subur. Kemudian kita tambahkan bioaktivator, mudah-mudahan areal ini nanti lahan yang kosong akan kita tanami tanaman produktif lah gitu ya. Bravo, bravo. Sobat Jelajah Jakarta, tahu nggak proyek yang dilakukan di TB Simatupang ini ternyata terinspirasi dari YouTube. Nih, dengerin sendiri kata Pak Haji Yayat. Seperti ini untuk studi banding juga kami belum ada. Cuma berdasarkan kami lihat di YouTube dan sebagainya, kan ada crusher-crusher untuk pencacah mesin atau motor yang sudah rusak segala macam, dan ternyata itu bisa diimplementasikan di sampah gitu kan. Nah, ini sudah uji coba ya, ketika ada mesin yang sudah tidak digunakan kemudian masuk ke crusher ini, itu ternyata bisa hancur ya. Nah, sekarang apa salahnya dari kali gitu kan, saya lihat persis di Manggarai itu, waduh, kok ini banyak kayu, banyak bambu, kenapa tidak menggunakan ini? Nah, ternyata dengan melihat YouTube dan sebagainya diaplikasikan, kita sampaikan ke tim yang betul-betul ahlinya ya, kebetulan dari tim dari ITB itu bisa dirancang sehingga inilah jadi progres tindak lanjut dari gambaran YouTube itu gitu ya. Sobat Jelajah Jakarta, dengan adanya lokasi saringan sampah ini, permasalahan sampah yang terjadi di pintu air Manggarai tidak terjadi lagi, insya Allah. Selain sampah berkurang di Manggarai, juga berkurang pengiriman sampahnya ke Bantar Gebang. Jadi dengan adanya lokasi saringan sampah dan juga mesin-mesin canggih di lokasi saringan sampah ini menjadi solusi jitu masalah persampahan di DKI Jakarta. Mantap Pemprov DKI Jakarta, keren Dinas UPS Badan Air. Akhirnya Jakarta bisa menemukan solusi jitu masalah pengelolaan sampah yang memang bikin pusing. Mudah-mudahan ya, sudah ada ponton kedua ini, mudah-mudahan sekarang sudah tidak menjadi trouble lagi, terutama di Manggarai. Kenapa? Karena Manggarai itu kan ya hampir mendekati ke pusat kota.
arus kemacetan. Kemudian di sini mobilisasi kendaraan dari Simatupang ini begitu keluar sudah bisa langsung akses masuk tol. Gitu. Jadi insya Allah lah pengurangan sampah ke pusat kota bisa berkurang. Itu satu. Yang kedua juga sampah ke Bantar Gebang yang selama ini menjadi momok bahwa Bantar Gebang akan seperti lautan atau gunung sampah. Insya Allah lah Pemprov DKI mungkin lebih punya kebijakan dan ini salah satu solusinya. Sobat Jelajah Jakarta, insya Allah jika proyek saringan sampah ini sudah diserah terimakan secara resmi dari kontraktor ke Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini UPS Badan Air, Jelajah Jakarta akan memperlihatkan masing-masing kecanggihan mesin-mesin ini beroperasi. Jadi nantikan terus update mengenai saringan sampah di TBS Simatupang, Jakarta Selatan, hanya di channel Jelajah Jakarta ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.